Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilmiwati A. Muhammad dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, teman-teman, sistem keuangan syariah ini dia berlandaskan pada sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, serta interpretasi ulama melalui fikih muamalah. Nah, prinsip-prinsipnya itu meliputi ada larangan riba, yaitu bunga yang ditetapkan tanpa kegiatan usaha produktif, dan ada juga larangan gharar atau ketidakpastian yang berlebih, dan ada larangan masyir atau judi atau spekulasi yang tinggi. Juga ada keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko, dan transparansi dan etika dalam transaksi, dan yang terakhir yaitu hubungan yang kuat dengan sektor real atau usaha nyata, bukan hanya keuangan spekulatif. Nah, perbedaan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Persamaannya yaitu kedua sistem ini berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana atau mobilisasi dan penyaluran dana atau intermediasi untuk investasi atau usaha. Keduanya ini menangani aspek risiko, likuiditas, pengelolaan aset, dan kewajiban. Untuk perbedaan utama yaitu dalam aspek penggunaan bunga. Dalam sistem konvensional, penggunaan bunga ini umum dipakai sebagai kompensasi modal. Sedangkan dalam sistem syariah, bunga dilarang. Digunakan mekanisme bagi hasil, margin, sewa, dan kerjasama. Yang kedua ada aspek distribusi risiko. Dalam sistem keuangan konvensional, distribusi risiko ini pemilik dana atau bank biasanya memindahkan sebagian risiko ke peminjam. Sedangkan dalam sistem syariah, risiko dibagi antara pihak yang berkontrak atau modal usaha, pengelola, dan bank. Dalam aspek ketiga, yaitu keterkaitan dengan real. Dalam sistem konvensional, itu bisa fokus ke instrumen keuangan murni. Sedangkan dalam sistem keuangan syariah, harus berdasarkan aktivitas ekonomi real atau aset nyata. Dalam aspek transaksi spekulatif, dalam sistem konvensional itu spekulatif bisa banyak ditemukan. Sedangkan dalam sistem keuangan syariah, transaksi spekulatif yang tinggi atau masyir dan ketidakpastian yang besar itu dihindari. Dan yang terakhir yaitu aspek tujuan sosial ekonomi. Dalam sistem konvensional, fokus utamanya yaitu profit maksimal. Sedangkan dalam sistem keuangan syariah, profit plus nilai sosial, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Nah, adapun instrumen dan akad keuangan syariah. Beberapa akad atau instrumen penting yang sering dipakai dalam keuangan syariah, seperti mudharabah atau kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Nah, nanti keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dari awal. Nah, nanti kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali jika pengelola lalai. Ada juga musyarakah atau kerjasama dua pihak atau lebih dalam usaha modal bersama. Keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai kesepakatan. Adapun murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, di mana bank membeli barang kemudian menjual ke nasabah dengan margin dengan transparansi.
Kemudian ada ijarah. Nah, ijarah sewa atau sewa guna usaha. Ada ijarah biasa, ijarah jadi milik, atau ijarah mutahiyah bi al tamlik. Gimana setelah sewanya selesai aset milik penyewa. Ada juga salam atau istisna, di mana kontrak jual beli di muka untuk barang yang diproduksi atau diserahkan, kemudian sering digunakan untuk pembiayaan komoditas atau proyek. Ada juga wakalah, kafalah, dan ran, yaitu akad perwakilan, jaminan, dan gadai dalam kerangka syariah. Dan ada juga qard atau pinjaman tanpa bunga yang dikembalikan hanya sejumlah pokok, sering digunakan untuk tujuan sosial atau mikro, misalnya qard hasan. Nah, teman-teman, ada juga pengelolaan keuangan dari perspektif syariah. Ada time value of money atau nilai uang terhadap waktu. Nah, dalam keuangan konvensional menggunakan bunga untuk memodalkan nilai waktu, Sedangkan dalam keuangan syariah, konsep ini itu harus diadaptasi agar tidak menimbulkan riba. Ada juga tantangan teoritis dalam penafsiran nilai uang, keuntungan usaha, tempo, dan risiko. Ada juga manajemen risiko, yaitu bank atau lembaga keuangan syariah harus mengelola risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, namun dengan corak pembagian risiko yang berbeda karena akad syariah. Ada juga pengelolaan treasury dalam konteks bank syariah. Berdasarkan penelitian implementasi teori treasury dalam perbankan syariah, manajemen aset dan kewajiban, investasi yang sesuai syariah, dan likuiditas yang harus sesuai prinsip. Nah, untuk akuntansi syariah, paradigmanya itu menekankan hisab atau perhitungan, muhasabah atau pertanggungjawaban, dan integritas laporan keuangan agar sesuai nilai syariah, bukan hanya teknik akuntansi konvensional. Nah, kemudian sistem sosial ekonomi atau peran keuangan syariah. Sistem keuangan syariah turut berperan dalam pembangunan nasional yang berkeadilan. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan inklusi keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah di Indonesia memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi keuangan. Adapun tantangan teoritis dan praktis, yaitu keterkaitan dengan ekonomi konvensional, di mana teori-teori keuangan yang berkembang di dunia sering berbasis bunga, efisiensi pasar, dan risiko yang dipindahkan, sehingga ada tantangan adaptasi dalam keuangan syariah. Juga inovasi instrumen syariah, misalnya fintech syariah, blockchain, dan digitalisasi keuangan syariah mulai menjadi penting meski penelitian masih berkembang. Untuk kepastian hukum dan regulasi, perlu kerangka hukum yang kuat agar instrumen syariah benar-benar sesuai prinsip, bukan hanya label syariah. Nah, dalam pendidikan atau sosialisasi, masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep keuangan syariah dan statistik dan data yang cukup untuk mengukur kinerja dan dampak sosial secara sistematis. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Nah,
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendefinisikan perbankan syariah sebagai bank yang operasional dan produknya berdasarkan prinsip syariah. Artinya, sistem pengumpulan dana, penyaluran dana, investasi, serta transaksi-transaksinya itu sesuai syariah. Di Indonesia berlaku sistem dual banking, yaitu bank konvensional plus bank syariah sebagai bagian dari arsitektur perbankan nasional. Kerangka regulasi utama yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Untuk karakteristik perbankan syariah, yaitu prinsip bagi hasil atau profit and risk sharing lebih dominan. Juga tidak menggunakan riba atau bunga secara langsung dalam operasional. Kemudian produknya berbasis akad syariah, pelayanan dan produk diarahkan ke aktivitas yang halal dan etis dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan umat. Dan hubungan bank dengan nasabah bersifat kemitraan, bukan relasi kreditor-debitor mutlak seperti pada bank konvensional. Nah, kita masuk ke produk dan layanan di bank syariah. Ada dana pihak ketiga atau DPK, yaitu wadiah atau titipan dana dari nasabah ke bank dengan perjanjian bahwa dana disimpan dan bisa diambil sewaktu-waktu. Bank boleh memberikan bonus atas kebijakannya, tapi bukan jaminan bagi hasil tetap. Kemudian ada mudharabah, yaitu deposito atau investasi di mana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Nah, keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana kecuali karena kelalaian bank. Ada juga tabungan syariah, bisa wadiah atau mudharabah. Nah, baik, kemudian untuk pembiayaan atau penyaluran dana, murabaha yaitu bank membeli barang kemudian menjual ke nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Ini cocok untuk pembiayaan aset atau keperluan tertentu. Ada juga ijarah atau sewa. Bisa ijarah biasa atau sewa guna atau ijarah muntahiyah bi al-tamlik atau setelah sewa selesai aset menjadi kepemilikan nasabah. Ada juga musyarakah dan mudharabah. Bank ikut dalam modal usaha bersama atau sebagai pengelola modal nasabah. Ada juga layanan jasa lain seperti wakalah, kafalah, ran, card atau pinjaman sosial, salam atau istisna untuk pembiayaan proyek atau komoditas. Nah, untuk jasa lainnya ada transfer dana, kartu syariah, fasilitas digital syariah, layanan wakaf tunai, zakat, dan kasin atau cash management syariah. Ada juga treasury syariah, yaitu pengelolaan likuiditas dan aset bank sesuai prinsip syariah. Ada manajemen risiko dan kepatuhan syariah. Risiko utama yang dihadapi yaitu kredit atau pembiayaan macet. Nah, itu seperti operasional atau kesalahan internal atau fraud, pasar atau perubahan nilai aset atau margin, likuiditas atau kebutuhan dana segera. Namun, karena akad syariah berbeda, pembagian dan alokasi risiko berbeda. Misalnya dalam musyarakah, jika usaha gagal maka bank, nasabah, dan nasabah atau mitra ikut menanggung rugi secara proporsional. Ada juga kepatuhan syariah ditangani oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memantau setiap produk dan transaksi agar sesuai fatwa. Dan yang terakhir, audit syariah dan pelaporan keuangan yang memuat aspek syariah kini makin penting.
ada regulasi, pengawasan, dan industri. Di Indonesia, regulasi dibuat oleh OJK, Bank Indonesia, dan lembaga syariah seperti Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Dan industri bank syariah di Indonesia tumbuh pesat, perkembangan mencakup aspek nasional dan internasional. Terdapat tantangan pengembangan seperti pasar yang masih lebih kecil dibanding bank konvensional dan kebutuhan inovasi produk yang relevan. Kemudian, untuk studi kasus dan tren kontemporer, contoh penelitiannya yaitu implementasi teori treasury dalam perbankan syariah untuk memastikan pengelolaan aset dan kewajiban yang optimal sesuai syariah. Studi tentang teori akad-akad spesifik seperti teori akad murabahah menunjukkan pentingnya fondasi akidah dan akhlak dalam bank syariah. Perkembangan ke arah digitalisasi, fintech syariah, blockchain syariah, dan inovasi baru mulai muncul walau masih awal. Dan tantangan integrasi dengan sektor real agar bank syariah tidak hanya menjadi variannya bank konvensional tetapi memiliki karakter unik. Tantangan praktis dan prospek. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional. Kemudian, terkadang produk syariah hanya label dan belum benar-benar berbasis risiko atau keuntungan usaha nyata. Kemudian, butuh SDM yang paham syariah dan keuangan modern. Juga untuk menarik pasar yang lebih luas termasuk non-muslim, perlu produk yang kompetitif secara harga dan layanan. Perbankan syariah di tingkat global membutuhkan kejelasan standar. Namun prospeknya bagus, sistem yang berorientasi keadilan, keterkaitan dengan sektor real, dan permintaan masyarakat muslim yang besar. Nah, terakhir, rangkuman dan catatan penting, yaitu keuangan syariah bukan menghilangkan bunga, tetapi menciptakan sistem di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil dan transaksi berlandaskan kegiatan real, bukan spekulasi. Juga perbankan syariah menjalankan fungsi keuangan atau himpun dan salurkan dana, tetapi dengan akad berbeda dan orientasi keadilan sosial lebih besar. Kedua bidang ini sangat relevan untuk Indonesia yang mayoritasnya itu muslim dan memiliki kerangka regulasi yang mendukung. Baik, saya akan memberi contoh mengenai murabahah, musyarakah, dan mudarabah. Pertama, untuk murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Definisi dari murabahah sendiri yaitu akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Nah, contohnya seperti misalnya bank syariah membeli sebuah mobil senilai 200 juta rupiah dari dealer. Nah, kemudian bank menjualnya kepada nasabah dengan harga senilai 220 juta rupiah. Itu sudah termasuk margin keuntungan, yaitu senilai 20 juta rupiah, dan nasabah mencicil selama 2 tahun. Nah, kemudian yang kedua yaitu musyarakah atau kerjasama modal. Nah, definisi dari musyarakah sendiri yaitu dua pihak atau lebih bekerja sama dengan kontribusi modal bersama, dan keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung sesuai porsi modal. Nah, contohnya misalnya si A dan si B
masing-masing menginvestasikan uang senilai 50 juta untuk membuka usaha kafe. Nah, total modal itu 100 juta rupiah. Keuntungan bersih per bulannya yaitu 10 juta rupiah. Nah, disepakati pembagian labanya yaitu 50/50. Kemudian jika terjadi rugi, kerugiannya itu ditanggung proporsional sesuai modal, yaitu 50/50. Yang ketiga yaitu mudharabah atau kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Definisi dari mudharabah sendiri yaitu satu pihak menyediakan modal atau syahibul mal dan pihak lain mengelola usaha. Nah, keuntungannya itu dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nah, nanti kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Nah, contohnya seperti Bank Syariah memberikan modal senilai 100 juta rupiah kepada pengusaha untuk usaha dagang. Nah, disepakati hasilnya 60% buat nasabah dan 40%-nya untuk bank. Nah, jika terjadi rugi karena faktor pasar, bank akan menanggung kerugian modal dan pengusaha rugi waktu dan juga tenaga. Nah, yang keempat itu ada ijarah atau sewa menyewa. Definisi dari ijarah sendiri yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan atau ujarah. Nah, contohnya Bank Syariah membeli mesin fotokopi dan menyewakannya kepada perusahaan selama 3 tahun dengan biaya sewa sebanyak 2 juta per bulan. Nah, setelah masa sewanya habis, barangnya bisa dikembalikan atau dilanjutkan dengan akad ijarah muntahiyah bit tamlik atau sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Dan untuk akad yang terakhir yaitu salam atau pesanan dengan pembayaran di muka. Definisinya yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar harga di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang jelas. Contohnya, misalnya pabrik makanan memesan 100 ton beras kepada petani. Nah, petani membayar 1 miliar di muka dengan kesepakatan barang dikirim 3 bulan lagi saat panen. Nah, ini cocok untuk sektor pertanian. Oh iya, ada yang keenam yaitu istisna atau pesanan barang yang dibuat terlebih dahulu. Definisi dari istisna sendiri yaitu akad jual beli di mana barang dipesan untuk diproduksi terlebih dahulu sesuai spesifikasi dengan pembayaran bisa di muka, bertahap maupun di akhir. Contohnya, sebuah perusahaan memesan 10 unit kapal kecil kepada galangan kapal dengan jadwal pembayaran bertahap sesuai dengan progres pembuatannya. Nah, istisna sendiri ini cocok untuk industri manufaktur atau konstruksi. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh mengenai riba. Nah, riba sendiri itu adalah tambahan yang dilarang dalam transaksi. Definisi riba yaitu tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, ada jenis riba beserta contohnya. Yang pertama itu ada riba qard atau tambahan dari pinjaman uang. Nah, itu contohnya misalnya kamu meminjam 1 juta kepada teman, lalu harus mengembalikan senilai 1.100.000. Nah,
Nah, itu nanti 100 ribunya itu disebut dengan riba. Kemudian ada riba fadl atau pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda. Contoh, menukar 1 gram emas dengan 1,2 gram emas. Nah, tambahan 0,2 gramnya itu termasuk riba. Kemudian yang ketiga itu ada riba nasiah atau penambahan karena penundaan waktu pembayaran. Contohnya, membeli motor secara kredit dengan harga jauh lebih tinggi dari harga tunai karena waktu cicilan yang lama tanpa akad jual beli yang sah. Kemudian saya akan memberikan contoh mengenai tentang gharar atau ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad. Nah, definisi gharar sendiri yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan dalam objek, harga, waktu, atau kepemilikan. Contohnya, menjual ikan yang masih di laut, padahal itu belum tentu ditangkap. Kemudian membeli barang tanpa tahu kondisinya, misalnya membeli isi kotak misteri atau mystery box. Kemudian menjual barang yang belum dimiliki atau belum jelas kapan diserahkan. Semua ini mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian dan bisa menimbulkan perselisihan. Nah, saya akan memberikan contoh tentang masyir atau perjudian atau spekulasi. Nah, definisi masyir sendiri yaitu transaksi yang hasilnya bergantung pada untung-untungan atau nasib, bukan usaha nyata, teman-teman. Nah, contohnya judi uang, bertaruh di pertandingan sepak bola, yang kalah akan kehilangan uang. Kemudian ada juga contoh misalnya trading spekulatif tanpa analisis dan niat investasi yang nyata, seperti menebak harga naik atau turun tanpa dasar. Contoh selanjutnya yaitu ada undian hadiah berbayar. Nah, misalnya peserta bayar tiket dan hanya sebagian saja yang mendapat hadiah. Nah, contoh yang sudah saya sebutkan tadi itu semua mengandung unsur ketidakadilan karena keuntungan satu pihak itu berasal dari kerugian pihak lain. Sekian video penjelasan dari saya mengenai teori keuangan dan perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.